Ada nggak guidance itu namanya? Nah disitulah saya berpikir kita harus mulai mengubah caranya. Jadi kalau biasanya itu ada pemateri-pemateri lain, misalkan kita fokus pada materi khusus. Bagaimana dulu di workshop sebelumnya juga sama. Cuma memang saya isi terus. Cuma waktunya kalau banyak banget, orang 600 itu nggak bisa fokus. Yang bertanya kebanyakan juga. Nah sekarang kita lebih simpel. Pertanyaannya kenapa? Saya itu bersemangat mengadakan workshop. Saya adalah bagian dari Komunitas Pesantren. Dulu saya pernah di RMI. Saya diminta sama Kiai Said saat itu untuk mereformasi sistem pendidikan pondok pesantren di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Banyak masalah yang dihadapi. Yang paling utama adalah output pondok pesantren. Dari hasil riset yang didanai oleh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini paling banyak berjasa buat pilihan dia. Seluruh riset RMI dulu, halakoh itu dibiayai oleh Kementerian Agama. Hampir 15 miliar RMI itu halakohnya. Semua dari Kementerian Agama. Waktu itu ketuanya Pak Menteri dari, saya wakil ketua. Kemudian risetnya juga dibeli Kementerian Agama. Afandi kita oleh berjasa hampir 2 miliar kita riset. Kenapa? Karena nggak mau kita ini pengen mereformasi pesantren hanya berdasarkan opini, harus berdasarkan data. Kalau hasil riset itu data, maka kita pengen ngomongnya itu enak. Ini hasil risetnya seperti ini. Nah dari riset itulah baru kita adakan halakoh-halakoh untuk menyampaikan ke para pengasuh pesantren tentang pentingnya transformasi. Kurikulum NU harus dirubah. Output orientasinya harus diubah, sistemnya harus diperbaiki. Sayangnya satu, saat itu ketika saya Pak Amin Haidari menyampaikan, kita ini bukan kiai saat itu. Saya rekanan Kementerian Agama, tidak kenal dengan Pak Basman. Biasanya kalau proyek buku, Quran, perjalanan luar negeri itu saya menangani semua di Kementerian Agama. Dulu kan begitu. Tetapi saya di PBI itu sebagai ketua. Nah, kita bukan kiai. Gitu. Pak Amin Haidari juga mantan direktur pesantren, tidak punya pesantren juga. Jadi ketika kita sudah menyampaikan hasil-hasil riset, minta para kiai berubah. Pertanyaannya selalu terakhir, sampean punya pesantren berapa santrinya? Saya jawab punya pesantren. Kemudian dibilangin jangan ngajar ikan berenang. Ini yang kami repot gitu. Nah dari situlah Ki Said saya temui. Ki Said saya itu udah 3 tahun ini pengen reformasi. Tapi gagal. Kenapa? Karena pondok pesantren merasa kuat, tidak tergoyahkan, sudah top. Nah, kita susah pengen mereformasi, mentransformasikannya. Kata Ki Said, wis gawe dewek bae pesantren. Jadi disitulah saya 2013 dari RMI, saya bikin pesantren di Desa Mulia. Semua pesantren ini dibuat berdasarkan hasil dari riset Kementerian Agama. Ini produk Kementerian Agama ya. Karena dipakai, kita tuh pengen merubah kurikulum sampai nggak usah ini apa namanya yang unik itu kita pengen merubah kurikulum yang tujuan. Kenapa? Saya merasakan itu. Belajar dari mulai awamil, jurumiyah, ibri, abdiyah, warahmatullahi cuma dia paling semua. Kan luar biasa, energi waktu yang habis. Tapi ketika saya sampai ke Al-Azhar, ada sahabat-sahabat saya dari Gontor yang cuma nahunya nahul wate. Kita sama-sama lulus di Al-Azhar, sama-sama jajidan. Kan ajaib. Ternyata tidak sedahsyat yang dibayangkan gitu. Sama saja. Kenapa? Karena kebutuhan bahasa Arab itu sangat sederhana. Yang membuat tidak sederhana itu kan metodenya yang rumit. Ya. Nah, dan dari hasil riset itu luar biasa. Hasil riset kita yang belajar ilmu nahwu shorf dengan metode tadi, yang real bisa membaca kitab itu rata-rata beda-beda tiap pesantren, tapi tidak lebih dari 15% yang betul-betul bisa membaca sesuai dengan yang tadi. Artinya apa? Ada masa mengambang yang 80% ini yang ngaji, tapi tetap nggak bisa baca kitab. Targetnya nggak tercapai. Apa masalahnya? Di metode ini yang rumit. Dan ternyata bahasa itu sederhana. Alumni Gontor itu bisa jadi doktor di berbagai kampus yang ada di Timur Tengah.
dengan bahasa Arab nahwu wadih yang sederhana. Termasuk ini ada kader saya ini, dari dulu saya berangkatin tiap tahun hampir 1000 orang ke Al-Azhar. Dari mana saja kumpulin dulu di puncak.